Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulastika Mega Rahayu. Saya akan menjelaskan materi anatomi sistem syaraf, yaitu tentang kranium atau tengkorak. Tengkorak adalah kerangka tulang seluruh kepala, termasuk mandibula, dan ada yang namanya calvaria, yaitu topi kepala, bagian atas dari neurokranium, os parietal, dan os occipital. Kranium atau tengkorak dibagi jadi dua, yaitu viscerokranium dan neurokranium. Viscerokranium yaitu tulang pembentuk wajah, dan neurokranium yaitu tulang yang mengapung yang melindungi otak. Yang pertama yaitu viscerokranium, di mana viscerokranium itu terdiri dari beberapa tulang yang membentuk kerangka wajah juga sebagai bagian dari rahang. Ini adalah gambaran dari viscerokranium. Selanjutnya, tulang yang pertama dari bagian dari viscerokranium adalah os nasal atau tulang hidung. Bagian superior dari tulang hidung ini berartikulasi dengan os frontal dari neurokranium. Selanjutnya yang kedua itu ada maksila, di mana merupakan bagian terbesar dari wajah dan memiliki banyak otot wajah, dikenal juga sebagai rahang atas dan terlibat dalam pembentukan orbit hidung dan palate atau langit-langit mulut. Maksila juga menaungi gigi atas dan memiliki peran penting dalam pengunyahan. Selanjutnya ada tulang zigomatik atau os zigomatikum, yaitu jembatan atau penghubung antara neurokranium dan viscerokranium. Dia membentuk tonjolan lateral wajah yang biasa kita sebut sebagai tulang pipi. Selanjutnya ada mandibula. Ini os mandibula, di mana dia membentuk dagu dan garis rahang wajah yang memungkinkan setiap orang untuk berbicara, mengunyah, dan membuka mulut. Nah, tepatnya si mandibula ini bukan bagian dari tengkorak, tapi dia berartikulasi melalui sendi temporomandibular. Selanjutnya ada tulang lakrimal. Ini gambaran tulang lakrimal dari segi rongsen. Dapat ditemukan di dinding medial orbit tulang, di kantung lakrimal, dan mendukung isi rongga mata yang hijau-hijau itu. Selanjutnya ada tulang etmoid atau os etmoid, dia itu punya dua bagian yaitu pelat horizontal dan vertikal. Nah, tulang yang berpasangan yang terletak di takik etmoid. Kemudian dia juga bagian dari tulang etmoid termasuk pelat berkisi, pelat tegak lurus, crista galli, dan labirin etmoid. Atau secara anatomisnya namanya cribriform plat, perpendicular plat, dan crista galli dan etmoid labirin. Selanjutnya ada tulang sphenoid, memiliki sayap lebih besar dan yang lebih kecil atau lebih rendah. Sayap tulang sphenoid yang lebih besar dan lebih kecil membentuk dinding posterior tulang orbit. Mempunyai 3 lubang termasuk kanal optik superior, inferior, dan celah orbital. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang neurokranium. Tadi viscerokranium sudah, sekarang neurokranium. Nah, di neuro ini adalah gambaran dari neurokranium, bagian atas dari tengkorak kita. Tadi bagian viscerokranium, yaitu bagian wajah, sekarang bagian kepalanya. Nah, neurokranium itu yang terbuat dari os frontal. Jadi isinya itu dia ada os frontal, os sphenoid, dan 2 parietal, dan 2 os temporal, dan juga os occipital. Jadi ada os frontal, os sphenoid, 2 tulang parietal, 2 tulang temporal, dan os occipital. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk membentuk bentuk kepala dan melindungi otak dan organ-organ yang mengendalikan panca indera, mata, telinga, dan area otak yang mengontrol sentuhan, raba, dan juga bau. Yang pertama ada os frontal. Ini gambaran dari os frontal, yaitu bagian depan dari tengkorak, yaitu menciptakan kelengkungan dahi yang halus dan melindungi lobus frontal otak.
Selanjutnya ini dilihat dari lateral, os frontal. Selanjutnya ada os parietal, ada 2 os parietal, dextra dan sinistra. Terletak di paling atas tengkorak, membentuk artikulasi dengan tulang frontal anterior dan sphenoid tulang anterolateral membentuk sutura atau jahitan, yaitu sphenoparietal, sphenoparietal sutura, squamosal sutura, lamboid sutura, dan sagittal sutura. Itu adalah sutura yang ada di kranium atau di neurokraniumnya tepatnya. Selanjutnya ada ya dengan tulang selanjutnya ada kan tadi sutura-suturanya banyak. Nah, kalau sutura yang dari tulang temporal posterolateral membentuk squamosa sutura, dengan posterior dan os occipital membentuk sutura lamboid. Kedua tulang juga saling bertemu di garis tengah membentuk sutura sagittalis. Jadi sutura yang di tengah-tengah ini namanya sutura sagittalis. Selanjutnya ada os occipital, yaitu tulang yang paling belakang, tulang tengkorak atau tepatnya neurokranium paling belakang. Itu tulang superior neurokranium paling posterior. Tuh kan namanya juga tulang superior, tulang belakang dari neurokranium yang paling belakang, gitu. Fungsi utamanya untuk apa? Untuk menutupi dan melindungi cerebellum dan brainstem. Nanti bakal dijelasin di materi yang selanjutnya. Selanjutnya ada yang namanya os sphenoidale, yaitu dia ini os sphenoidale, yaitu menjadi sela turcica yang memegang hipofisis. Ada 2 tulangnya, dextra dan sinistra. Selanjutnya yang terakhir dari neurokranium ada os temporal. Dia itu merangkum organ pendengaran dan vestibular. Dia ada 2 juga, dextra dan sinistra. Ini dilihat dari lateral. Selanjutnya ke foramen dari kranium dan juga isinya. Ini foramen cecum, foramen of cerebrifum plat. Ada superior orbit fissura, foramen ovale, optic canal, superior orbital fissura, foramen rotundum, foramen ovale, foramen spinosum, carotid canal, foramen lacerum. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebagian. Ada 3 bagian, ada anterior, medial, dan posterior dari fossa kranial. Nah, si cerebrifum plat dia itu disarafi oleh nervus 1, optic canal, nervus 2, dan arteri ophthalmic. Juga ada fissura orbital superior. Dia disarafi oleh nervus 3, 4, 5, 1, dan 6, dan juga ada ophthalmic vena atau vena ophthalmicus. Terus ada foramen ovale, dia disarafi oleh nervus trigeminal bagian mandibula. Ada foramen rotundum. Dia disarafi oleh nervus trigeminal bagian maksila. Kemudian ada juga foramen spinosum. Dia disarafi oleh arteri meningeal medial. Ada juga foramen jugular atau lacerum. Dia disarafi oleh nervus 9, 10, dan 11, dan juga vena jugularis interna, arteri occipital. Ada hypoglossal canal. Dia disarafi oleh nervus 12 dan foramen magnum. Ini foramen jugular di sini, kanal hipoglossal juga di sini. Dia disarapi oleh medulla oblongata, meninges, nervus 11, nervus spinal anterior dan posterior, dan arteri vertebral. Nah, untuk
materinya segitu. Jadi si kranium tengkorak itu kan dibagi jadi dua, ada viscerokranium dan juga neurokranium. Yang viscerokranium itu tulang-tulangnya yang tadi secara singkat saja ada os nasal, mandibula dan lain-lainnya. Dan juga ada neurokranium bagiannya tadi bagian atasnya yaitu os frontal, parietal, occipital dan juga sutura-suturanya dan juga foramen-foramen atau lubang-lubang dan yang disarafinya itu apa saja. Selanjutnya adalah klinisnya. Biasanya yang terjadi di bagian wajah atau bagian kranium itu di bagian wajahnya. Nah, itu tuh biasanya fraktur. Nah, frakturnya itu bisa diklasifikasikan oleh fraktur Lefort. Seperti ini. Ini ada bagian fraktur Lefort. Bisa dilihat. Nah, di mana kecelakaan mobil merupakan salah satu penyebab tersering fraktur midfasial yang diklasifikasikan menurut Lefort. Ya, gambar yang 8.4 yaitu fraktur Lefort. Yang ini. Nah, yang Lefort 1 garis frakturnya itu horizontal disertai terpisahnya maksila bagian alveolar secara tersendiri atau palatum mengapung. Terus ada Lefort 2 yaitu garis fraktur piramidal yang mengenai maksila di regio infraorbitalis. Os etmoidale, basis kranii, bagian anterior dan os nasal juga dapat terkena. Terus yang paling parah itu Lefort 3 yaitu garis fraktur transversal dengan disosiasi kraniofasial. Nah, segitu saja penjelasan dari saya mengenai materi kranium. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dari penjelasan saya. Jika ingin lebih jelasnya lagi, bisa langsung dipelajari buku-buku anatomi seperti buku-buku anatominya. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kesalahan dari penjelasan saya. Saya Sulastika Mega Rahayu. Mohon maaf atas segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.